Ada dua pilihan, menyerah dan mati, atau kita mau mengalami transformasi yang menyakitkan bagi kita. Tapi kita bisa bertahan dan terus maju sampai kita memperoleh sebuah kekuatan yang baru dari Tuhan. Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Dan sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, Kau sangat baik. Kau memberi kami kesempatan untuk kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, buat kami mengerti untuk renungan yang akan kami dengarkan ini, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan renungan hari ini dengan judul kekuatan baru. Kita pernah mengalami yang namanya lemah. Tubuh kita lemah bisa sakit, saudara. Ya. Pikiran kita lemah, kita mudah emosi. Perasaan kita lemah, kita bisa sedih dan lain-lain. Tapi yang paling bahaya adalah kalau kerohanian kita, iman kita ikut lemah, itu berdampaknya berbahaya sekali. Hari ini mungkin ada yang sedang lemah, juga mungkin lemah secara keuangan, lemah dalam pelayanan, lemah, letih, berbeban berat. Ini renungan yang akan kita dengarkan dengan judul kekuatan baru. Saya percaya saat saudara sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan ini, mengerti dan melakukannya, Tuhan akan memberimu kekuatan yang baru. Kita akan buka dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa, saudaraku. Orang berlari harusnya lesu, capek. Tapi ini dikatakan tidak menjadi lesu. Orang berjalan bisa tidak menjadi lelah. Normalnya orang berjalan itu ya pasti nanti akan lelah. Tapi dikatakan ini tidak menjadi lelah. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata sebelumnya ada kata tetapi. Berarti ada orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Kita bukan golongan orang seperti itu. Kita golongan orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum saya sampaikan poin khotbah saya, kita lihat dulu kehidupan raja wali. Raja wali di usianya yang makin bertambah, maka raja wali memiliki dua pilihan. Dua pilihan yaitu yang pertama, dia usia raja wali yang makin bertambah, paruhnya akan makin bengkok dan panjang. Bengkok dan panjang. Dia tidak segesit dulu. Wah, dulu dia bisa terbang langsung menerkam mangsanya. Waduh ya. Langsung mengambil mangsanya dengan cakarnya, saudara. Tapi sekarang badannya sudah mulai besar, cakar-cakarnya sudah tidak tajam lagi. Paruhnya bengkok dan panjang. Bulu sayapnya tambah tebal, saudaraku, membuat dia berat untuk terbang. Cakarnya tidak tajam, bulu sayapnya sangat tebal, paruh raja wali bengkok dan panjang. Maka dia bisa memilih, ya udah deh, mati aja deh. Menyerah dan mati. Tapi itu pilihan pertama. Pilihan kedua, dia bisa hidup. Bahkan dia bisa lebih hebat dari sebelumnya. Kalau dia memilih pilihan yang kedua, yaitu transformasi yang menyakitkan. Apa itu? Dia mulai mematuk-matuk paruhnya di gunung batu sampai paruhnya lepas. Oh, sangat menyakitkan. Dipatuk-patuk paruhnya di gunung batu sampai lepas. Tidak hanya itu, tapi kukunya yang sudah tidak tajam dicabut satu persatu. Dan kemudian mencabut bulu sayapnya semua hingga rontok.
Apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu berikutnya, paruhnya mulai tumbuh kembali, kukunya mulai tumbuh kembali, bulunya mulai tumbuh kembali. Dia mengalami transformasi. Dia mulai seperti lahir kembali. Dia mulai memperoleh paruh yang lebih kuat, sayap yang lebih kuat, kukunya, cengkramannya, cakar-cakarnya yang lebih tajam. Pilihan yang kedua, dia mengalami sebuah transformasi yang menyakitkan, tapi dia hidup dan dia mendapatkan sesuatu yang lebih power, lebih kuat. Bagaimana dengan kita? Ada dua pilihan, menyerah dan mati, atau kita mau mengalami transformasi yang menyakitkan bagi kita, tapi kita bisa bertahan dan terus maju sampai kita memperoleh sebuah kekuatan yang baru dari Tuhan. Saudaraku, saya akan bagikan dua hal belajar dari kehidupan Raja Wali. Karena tadi ayatnya kita ambil dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, dikatakan orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali. Jadi kita lihat dari kehidupan Raja Wali, kita belajar hari ini dari kehidupan Raja Wali. Yang pertama, saya hanya bagi dua hal saja. Yang pertama, supaya kita mendapatkan kekuatan baru, kita harus menantikan Tuhan. Yang pertama, menanti. Kata menantikan atau menanti-nantikan dalam bahasa Ibrani-nya kafah. Kafah itu adalah menantikan kekuatan yang lebih besar. Menantikan kekuatan yang lebih besar. Sebagai ayat pendukung Mazmur pasal 27 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata-kata nantikanlah Tuhan diulang, saudara. Sesuatu yang penting. Kafah, menantikan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan kita terbatas. Manusia terbatas. Mau orang dia rajin olahraga, badannya berkekar gitu ya, ototnya luar biasa, terbatas. Dan ini bukan bicara soal fisik saja, tapi ini bicara di dalam ini. Iman, rohani kita. Saat kita lemah, kita menghadapi berbagai macam persoalan yang mengganggu bahtera rumah tangga, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita. Kita sebenarnya tidak kuat lagi menanggung beban yang begitu berat, permasalahan begitu berat. Firman Tuhan menasihatkan kita, nantikanlah Tuhan. Artinya apa? Kata menantikan itu mempunyai arti bangun keintiman dengan Tuhan. Raja Wali, dia waktu mau transformasi, dia itu naik ke tempat yang tinggi sendirian. Dia tidak ngajak teman-temannya, enggak, saudara. Dia naik ke tempat tinggi sendirian, dan di atas ketinggian itu dia bersendiri. Dia mengalami transformasi yang menyakitkan. Artinya apa? Waktu kita menanti-nantikan Tuhan, ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Masuk di hadirat Tuhan. Atmosfer ilahi, atmosfer Tuhan itu, kita masuk di sana. Nanti-nantikan Tuhan di sana. Bersendiri dengan Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan baru. Dalam Yesaya pasal 49 ayat 23b, engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku, tertulis gitu ya, menanti-nantikan aku, tidak akan mendapat malu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, engkau sedang membutuhkan pertolongan, engkau sedang membutuhkan jawaban doa, apapun yang engkau butuhkan, bawa itu di hadirat Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Dia akan memberi kekuatan baru. Dia tidak akan mempermalukan kita. Sebaliknya, kita akan dipromosikan. Ada saja caranya Tuhan. Contoh, Hana. Hana ini adalah istrinya Elkana. Elkana punya dua istri, yaitu Hana dan Penina. Penina ini punya anak banyak. Hana tidak punya anak. Bertahun-tahun Hana tidak punya anak. Dan Hana dibully oleh Penina. Apa? Mandul, tidak punya anak. Zaman dulu, zaman perjanjian lama, orang itu kalau tidak punya anak,
dihakimi artinya itu dituduh, dicap, wah dosa ini, terkutuk ini, dan sebagainya. Hana dibully oleh Penina. Setiap kali mereka mau beribadah kepada Tuhan, dibully terus setiap tahun, saudaraku. Dan Hana lemah. Tapi dia menanti-nantikan Tuhan. Dia membangun keintiman dengan Tuhan. Sampai imam yang waktu itu ada mengira, Hana ini ngomong apa sih? Mabuk atau ya apa nih? Umi. Padahal Hana sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, tidak akan mendapat malu. Dan ini ya, Hana mendapat akselerasi dari Tuhan. Hana mendapatkan akselerasi dari Tuhan. Bertahun-tahun tidak punya anak, menanti-nantikan Tuhan, dalam sekejap berkat Tuhan datang. Hana punya anak. Saudara, luar biasa waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan itu dapat dengan mudahnya memberi mujizat gampang, saudara. Kita ini yang tidak sabar. Kadang kita butuh mujizat cepat, cari berbagai macam cara. Kehidupan yang kalau perlu mempertaruhkan iman sekalipun digadaikan. Kalau perlu jegal sana, jegal sini. Kalau perlu makan orang. Dalam arti bukan kanibal ya, bukan. Tapi kalau perlu nyakiti orang, ngejek orang, nipu orang, kalau perlu mengandalkan berbagai macam cara supaya dapat untung, ini bukan karakter orang percaya. Orang percaya harusnya seperti Raja Wali. Dia naik ke tempat tinggi sendirian, mengalami transformasi yang menyakitkan. Kita naik ke hadirat Tuhan, emang gak enak. Doa itu rasanya enak tidur, lihat drama Korea, dengerin musik ya, makan di kafe, wah enak ya, jalan-jalan ke mall. Tapi pernahkah kita masuk hadirat Tuhan, nyembah Tuhan, nanti-nantikan Tuhan? Ada sebuah lagu saya ingat, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudara, poin pertama, yuk nantikan Tuhan, yuk mendaki ke tempat tinggi, masuk di hadirat Tuhan, berduaan dengan Tuhan. Ambil waktu, jangan sibuk, bingung dengan persoalan kita. Dengan bingung kita bisa apa sih? Coba, saudara, dia bisa jawab saya. Dengan kita bingung, makin kita panik masalahnya, waduh, kita bisa apa? Justru di saat kita lemah, kekuatannya dinyatakan. Datang pada Tuhan, nantikan Tuhan, sembah Dia terus. Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang pertama tadi menantikan Tuhan, artinya bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, belajar dari kehidupan Raja Wali. Maka yang kedua, kita harus keluar dari zona nyaman. Sekali saya ulang, untuk mendapatkan kekuatan baru, kita harus keluar dari zona nyaman. Ini poin kedua. Artinya saya berbicara zona nyaman tidak bicara soal, zona nyaman itu di tempat kerja, di dalam gereja, area tertentu. Ini bukan bicara soal area, bukan bicara soal lokasi ya kalau saya bicara zona nyaman. Bukan. Wah, saya sedang ada di zona nyaman di pekerjaan saya, berarti saya harus keluar dari pekerjaan. Bukan itu. Bukan. Saya nyaman di rumah saya nyaman dengan keluarga saya, berarti saya harus keluar dari keluarga ya. Saya cari keluarga yang lain. Saya meninggalkan istri dan anak-anak. Bukan itu. Yang saya maksud keluar dari zona nyaman adalah rasa aman di luar Tuhan. Rasa aman di luar Tuhan. Apakah ada rasa aman di luar Tuhan? Oh, ada. Sungguh ada. Ada. Rasa aman di luar Tuhan itu ada. Yohanes pasal 14 ayat 27. Yohanes pasal 14 ayat 27 saya bacakan. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan kalimat, dan damai sejahtera Ku tinggalkan bagimu. Lalu berikutnya bla 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 bla, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Tuhan memberi damai sejahtera, tapi tidak seperti yang dunia berikan. Artinya dunia memberikan damai sejahtera juga, tapi tidak sama dengan yang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan memberi kita aman. Rasa aman bisa juga dunia berikan, tapi berbeda dengan aman yang diberikan oleh Tuhan. Makanya dunia menawarkan juga rasa aman, rasa nyaman. Oh, orang-orang jahat, orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang tidak suka dengan iman Kristen, mereka memberikan rasa aman masuk dalam kelompok mereka. Oh, nanti aman, kita lindungi. Saudaraku, ini yang Tuhan tidak mau. Kita harus keluar dari zona nyaman, rasa aman yang di luar Tuhan. Dosa memberi kita rasa, ya, saya tidak bicara amannya, tapi rasanya nyaman, nikmat. Dosa itu nikmat, tenang-tenang aja. Saya berbuat ini juga orang lain tidak ada yang tahu. Saya nipu sana, nipu sini, ya nggak tahu juga. Saya bisa melarikan diri sampai saat itu juga aman-aman saja. Ini loh saudaraku, yang Tuhan tidak inginkan kita terus tinggal dalam zona aman di luar Tuhan. Keluarlah dari yang di luar Tuhan itu dan masuklah di dalam Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Coba kita secara logika, bagaimana kita bisa menantikan Tuhan kalau kita tidak ada di dalam atmosfernya Tuhan? Kita tidak ada di dalam hadiratnya Tuhan. Sedangkan kita masih ada di hadiratnya dosa. Kita masih ada dalam lingkungan yang membuat kita ini aman, kedagingan kita nyaman. Tidak bisa. Dosa tidak bisa menyatu dengan hadirat Tuhan. Kedagingan itu tidak bisa menyatu dengan keinginan roh. Keinginan roh, keinginan daging. Tidak bisa. Jadi harus keluar. Nah, untuk keluar masuk di hadirat Tuhan, itu tadi, Raja Wali mengalami transformasi yang menyakitkan. Tidak enak secara tubuh, tidak enak ini secara daging. Kita disuruh untuk berubah, bertobat. Coba kita renungkan, apakah hari-hari ini ada sesuatu dosa kedagingan yang buat kita nyaman, aman, nikmat, santai terus jalan aja. Tetap pelayanan, tetap pelayanan, tetap dosa, ya, tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan, santai aja, tidak apa-apa. Lah ini yang tidak mau, Tuhan tidak mau kita seperti ini. Bertobat, berubah, masuk di hadirat Tuhan. Raja Wali membuang bulu-bulu, dicabuti, tidak enak. Cakarnya itu, kukunya yang tidak tajam, dicabuti, sakit, saudaraku. Kedagingan kita nggak mau seperti itu, menyakitkan. Untuk kita masuk di dalam hadiratnya, masuk di dalam kerohanian yang lebih dalam, bertumbuh dalam Tuhan, maka kedagingan itu harus dipupus, harus ditekan, harus dibuang itu, supaya kita bisa hidup menurut keinginan roh. Itu yang Tuhan mau. Jadilah kehidupan seperti Raja Wali, yang dia berani memilih sebuah risiko. Memang awalnya menyakitkan, tidak enak, tapi di dalam proses yang menyakitkan itu ada sebuah kehidupan yang lebih baik. Hasilnya sesuatu yang lebih menyenangkan, sesuatu yang lebih membuat kita kuat. Dulu kita ingat ada pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Awalnya gak enak, tapi percayalah, bersama Yesus endingnya selalu enak, happy ending. Prosesnya saja ini yang gak enak. Memang kita ini ada yang sabar, ada yang betah, tapi ada juga yang gak betah. Ayo, seperti Raja Wali tadi, mengalami sebuah transformasi, saudara. Jangan menyerah, jangan terus di zona nyaman, sudah gini aja. Tunggu waktunya. Zona nyaman dosa itu, kalau makin lama, hati-hati. Upah dosa adalah maut. Tunggu buahnya ini bisa meledak sewaktu-waktu. Buahnya membuat kita mati secara rohani. Hati-hati, saudara. Tapi sebaliknya, ayo. Mazmur 130 ayat 5.
Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Nantikan Tuhan. Saya nggak tahu apa menjadi persoalan kita hari-hari ini. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita lemah, jangan jauh darinya. Makin jauh dari Tuhan, makin dekat dengan masalah. Saya ulang, makin jauh dari Tuhan, makin dekat dengan masalah. Jangan jauh dari Tuhan. Jauhi masalah. Masalah datang, dekati Tuhan. Datang lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih intim lagi sama Tuhan. Saudaraku, di akhir renungan yang akan saya sampaikan, Raja Wali sengaja membongkar sarangnya untuk mengajar anaknya supaya belajar terbang. Membongkar itu sarangnya dibongkar-bongkar supaya anaknya tidak nyaman di situ. Anaknya ketakutan, otomatis jatuh dan mau belajar terbang. Karena kalau hanya dibiarkan terus, anaknya jadi anak yang manja, Raja Wali manja. Di sarang, mager, ya tahu saudaraku ya. Gak tahu apakah di sarang itu ada HP, ada TV, nonton drakor, kan? Enggak juga saudaraku ya, pasti enggak. Tapi itu membuat identik dengan kenyamanan, kemalasan. Dibongkar itu sama induknya. Dan anak Raja Wali diajar untuk terbang. Begitu sudah di ketinggian tertentu, dilepas itu anak Raja Wali. Mulai jatuh, anak Raja Wali mulai mengepak-ngepakkan sayapnya. Kalau sudah mulai hampir jatuh, induk Raja Wali dengan cepat menangkap anaknya dan dibawa terbang lagi lebih tinggi. Dijatuhkan lagi. Coba lagi nih anaknya mengepang-ngepakkan sayapnya. Mau jatuh hampir di tanah. Tangkap lagi sama induknya. Terus demikian. Sampai anak Raja Wali sayapnya kuat dan mulai bisa terbang lebih tinggi. Bapa kita di dalam nama Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini engkau sedang mengempak-ngempakkan sayapmu. Mungkin kita sedang ada badai. Kok sepertinya kita mau jatuh. Mazmur pasal 37 ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapa di surga akan menangkap kita, membawa kita naik. Diajar lagi untuk kita, diproses lagi sampai kita bangkit, saudara. Kekuatan baru Tuhan berikan kepada kita. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami proses, jangan mengeluh. Minta kekuatan baru dari Tuhan. Saya percaya renungan yang saya bagikan ini terus kita renungkan, kita cermati, kita lakukan. Nantikan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, tinggalkan zona nyaman, dosa, kedagingan, sesuatu di luar Tuhan yang membuat kita santai, membuat kita rileks. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Sebaliknya, masuk di hadirat Tuhan, masuklah dalam zonanya Tuhan. Iman bertumbuh, berakar, berbuah, hidup menurut keinginan roh. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami hidup seperti Raja Wali ya Tuhan, yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Demikian pula kami ya Tuhan. Dengan kekuatan-Mu kami dapat mengatasi badai. Kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami menanti-nantikan-Mu sampai jawaban, sampai hadirat-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa mungkin hari-hari ini kami sedang dalam proses yang menyakitkan. Tapi kami percaya ada Tuhan di depan kami. Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami mengalami sebuah transformasi yang awalnya menyakitkan, tapi berikutnya suatu kebahagiaan, kesenangan bagi kami. Dan terutama kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan renungan firman-Mu. Engkau terus berkata-kata, jadikan kami semua pelaku firman. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.